Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makmur Hidayatullah dari Prodi Teknik Mesin kelas 08 TMSM 001. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai laporan kerja praktik saya dengan judul Analisa dan Perbaikan Sistem Suspensi pada kendaraan dengan tipe double wishbone di Toyota Astrido Cilengsi, dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Tatang Suryana STMT. Astrido Toyota Cilengsi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, yaitu jasa penjualan kendaraan dan juga perawatannya, khusus untuk brand Toyota saja. Beralamat di Jalan Raya Narogong, Pangkalan 8, nomor 8, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Astrido Toyota Cilengsi merupakan bagian dari Astrido Group atau PT Astrido Jaya Mobilindo yang memiliki kantor pusat di Jalan Raya Daan Mogot nomor 234, Petamburan, Grogol, Jakarta Barat. Kendaraan merupakan alat transportasi yang telah banyak digunakan oleh manusia untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan aman. Kendaraan roda 4 atau mobil penumpang telah menjadi kebutuhan di era sekarang dalam mempermudah berbagai macam aktivitas mobilitas. Terlepas dari fungsi maupun jenis kendaraan, dengan kemajuan teknologi telah menjadikan kenyamanan dan keamanan sebagai faktor penting selain dari keunggulan mesin atau performa mesinnya. Faktor keamanan dan faktor kenyamanan harus terjamin secara langsung maupun tidak langsung pada setiap kendaraan. Hal ini dimaksudkan agar pengemudi ataupun pengguna tersebut terhindar dari faktor-faktor bahaya ataupun faktor-faktor celaka yang dapat membuat pengguna ataupun pengendara tersebut cedera atau mengalami celaka. Sistem suspensi pada kendaraan memegang peranan yang penting dalam kenyamanan dan keamanan. Sistem suspensi ini akan menghubungkan antara bodi kendaraan atau chassis dengan roda kendaraan, yang mana sistem suspensi juga harus memastikan bahwa roda harus selalu tetap kontak langsung dengan permukaan jalan ataupun permukaan aspal. Dengan latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem suspensi bekerja dan bagaimana cara analisa perbaikan pada sistem suspensi. Prinsip kerja pada sistem suspensi yaitu saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata ataupun bergelombang, maka kejutan dari jalan tersebut akan diteruskan roda kepada lower arm ataupun upper arm, dan gaya kejut tersebut akan diredam oleh spring, yang mana pemajangan spring tersebut akan diperhalus oleh shock absorber atau peredam kejut sehingga tidak terjadi osilasi yang berlebih pada kendaraan. Pada umumnya, ketika kendaraan berbelok, maka outer spring akan memanjang ataupun meregang, dan sementara inner spring atau sisi spring bagian dalam akan tertekan, dan link stabilizer atau batang stabilizer akan menahan kendaraan pada posisi kemiringan yang aman. Analisa perbaikan pada sistem suspensi dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama yaitu pengujian langsung kendaraan atau test drive, dengan kita kendarai langsung kendaraan tersebut untuk menguji performa dari handling, kemudian saat kendaraan berbelok dan jarak pengereman, sehingga dapat diketahui gejala-gejala yang timbul dari kendaraan tersebut. Kemudian kita juga dapat melakukan pemeriksaan atau visual check, sehingga kita dapat mengetahui komponen-komponen mana yang mengalami kerusakan atau kebocoran maupun koyak pada sistem suspensi. Setelah diketahui kerusakan pada sistem suspensi, maka selanjutnya melakukan perbaikan dan juga penggantian apabila diperlukan. Pada kasus kali ini ditemukan kerusakan yaitu shock absorber ataupun peredam kejut mengalami kebocoran sehingga perlu kita ganti. Untuk langkah perbaikannya, yang pertama kita siapkan alatnya yaitu set toolbox, kemudian impact,
Juga kita butuhkan C-extend serta dongkrak. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita kondisikan kendaraan dengan didongkrak, kemudian kita jaga dengan C-extend, ataupun juga kita bisa menggunakan lift agar lebih mudah. Setelah itu kita lepas roda di mana sisi shock absorber itu mengalami kebocoran. Setelah roda dilepas, kemudian kita lepaskan semua baut-baut yang mengikat pada shock absorber itu agar bisa kita lepas. Setelah shock absorber bisa kita lepas, maka selanjutnya kita gunakan special service tool, di mana alat ini berfungsi untuk memisahkan antara spring dengan shock absorbernya. Kemudian setelah lepas kita lakukan penggantian. Untuk pemasangan kembali lakukan hal yang sama, yaitu kita gunakan special service tool spring untuk menekan spring agar dalam memasang kembali shock absorber tidak mengalami kesusahan. Setelah shock absorber terpasang dan menyatu kembali dengan spring, selanjutnya kita pasang kembali kepada chassis kendaraan. Setelah itu kita rapikan kembali, kita kencangkan kembali semua baut-baut yang tadi kita lepas, dan setelah itu kita pasang kembali roda. Jangan lupa ketika roda telah dipasang, lakukan kembali pengecekan momen ataupun torsi. Untuk perawatan sistem suspensi, yang pertama yaitu menghindari kendaraan membawa berat beban yang berlebih, karena setiap kendaraan memiliki spesifikasi berat beban yang sudah ditentukan. Apabila kendaraan membawa beban dengan berat yang berlebih ataupun overload, maka sistem suspensi akan bekerja dengan lebih keras sehingga mungkin masa pakainya akan lebih cepat. Selain itu, untuk menjaga sistem suspensi agar masa pakainya lebih panjang, kita harap membersihkan area-area yang rawan untuk terjadi kebocoran, seperti seal shock absorber, di mana seal itu akan dilindungi oleh seal karet. Maka dari itu hindari terjadi penumpukan kotoran seperti tanah ataupun lumpur pada seal karetnya. Selain itu, ketika terjadi kerusakan pada sistem suspensi, agar segera mengganti agar komponen tersebut bisa lebih baik dan tidak merambat ke komponen yang lainnya. Serta ketika telah terjadi kerusakan pada sistem suspensi pada salah satu komponennya, diharapkan untuk berhati-hati saat berkendara dan tidak memaksakan untuk melewati jalan yang berlubang parah ataupun bergelombang, sehingga tidak memperparah kinerja dari suspensi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.